Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Gabriela Plaresita dengan NIM 01010282428068 sebagai mahasiswa program studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan membedah sebuah laporan tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang sangat menarik. Laporan ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah rancangan inovasi produk berbasis lokal Indonesia yang kami beri nama Tempure atau Tempe Pure. Ini merupakan tempe protein powder. Mari kita lihat bagaimana tempe yang kita temui sehari-hari bisa berubah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Mungkin kita bertanya-tanya, harus tempe? Tempe adalah pangan fungsional yang luar biasa bagi kesehatan kita, bukan hanya sekadar sebagai lauk pauk. Secara ilmiah, fermentasi kedelai ini mengubah protein kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dicerna, dengan kandungan protein mencapai 18-20 gram per 100 gramnya. Tempure adalah olahan tempe yang dikeringkan dan dihaluskan menjadi bubuk protein nabati. Visi kami sangat jelas, menjadi pelopor produk protein nabati yang sehat, inovatif, dan bernilai ekonomi tinggi. Kami membidik segmen pasar anak muda, fitness enthusiast, hingga kelompok vegetarian dan vegan. Sekarang, mari kita masuk ke aspek manajemen bisnisnya. Inti dari laporan ini adalah analisis biaya. Kami melakukan simulasi untuk satu batch produksi yang menghasilkan 50 kemasan dengan berat tiap kemasan adalah 100 gram. Berdasarkan pengamatan di marketplace, produk protein powder berbahan nabati ini memiliki harga yang cukup bervariasi. Untuk produk ini, harga jual direncanakan sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000 per kemasannya, menyesuaikan dengan kualitas dan kemasan dari produk itu sendiri. Berdasarkan tabel yang kami susun, biaya produksi dibagi ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama adalah biaya bahan baku utama, yang terdiri dari tempe jadi dan juga gula rendah kalori. Untuk menghasilkan 50 kemasan, kami membutuhkan 5 kg tempe jadi seharga Rp50.000 dan juga gula rendah kalori seharga Rp4.000. Jadi, total investasi untuk bahan baku murni adalah Rp54.000. Ini menunjukkan bahwa bahan baku utama kita sangat terjangkau karena berbasis potensi lokal. Yang kedua adalah biaya bahan pendukung dan kemasan. Agar produk memiliki nilai jual yang tinggi, kami menggunakan standing pouch dan silika gel dengan total biaya Rp60.000. Menariknya, biaya kemasan ini harganya sedikit lebih tinggi dari biaya bahan baku, yang membuktikan fokus kami pada kualitas presentasi produk itu sendiri. Ketiga, biaya tenaga kerja dan produksi. Kami menerapkan sistem upah borongan. Untuk proses pengeringan dan penggilingan dialokasikan Rp50.000, sedangkan pengemasan produk sebesar Rp40.000, sehingga total biaya tenaga kerja adalah Rp90.000. Sistem borongan ini kami pilih untuk menjaga kepastian biaya produksi per unitnya. Yang terakhir adalah biaya overhead dan lain-lain. Kategori ini mencakup biaya operasional seperti biaya listrik, terutama untuk oven dan alat-alat, yang mana biayanya sebesar Rp40.000. Lalu ada estimasi penyusutan alat sebesar Rp20.000, transportasi untuk membeli bahan sekitar Rp30.000, serta biaya pemasaran dan administrasi sebesar Rp30.000. Jadi, total overhead mencapai Rp105.000. Sehingga jika dijumlahkan, total biaya produksi untuk satu batch ini adalah Rp309.000. Dengan membagi total tersebut ke dalam 50 unit, kami akan mendapatkan harga pokok produksi untuk per unitnya adalah Rp6.180. Angka ini sangat kompetitif jika dibandingkan dengan harga suplemen protein impor yang beredar di pasar saat ini. Lalu, bagaimana dengan keuntungannya? Akuntansi manajemen membantu kami memetakan dua skenario. Yang pertama adalah skenario pesimis. Jika kita menjual dengan harga Rp10.000, kita masih memperoleh laba sebesar Rp191.000 per batchnya. Dan yang kedua adalah skenario optimis. Ini dengan menjual harga Rp15.000, laba bersih melonjak hingga Rp441.000 per batchnya. Setelah kita membedah rincian biaya per kategori, selanjutnya kita akan masuk ke analisis biaya yang sangat penting bagi kita sebagai manajemen untuk memahami struktur biaya operasional dan resiko bisnis kita. Pertama, kita identifikasi biaya tetap kita. Biaya ini adalah beban yang harus kita tanggung terlepas dari berapa banyak jumlah produksi yang dihasilkan. Komponennya meliputi upah tenaga kerja sebesar Rp90.000 serta biaya overhead pendukung sebesar Rp105.000. Sehingga total biaya tetap dalam satu batch produksi ini adalah Rp195.000. Angka ini merupakan biaya dasar yang harus kita amankan setiap kali proses produksi berjalan. Pertama, kita identifikasi biaya tetap kita.
Biaya ini adalah beban yang harus kita tanggung terlepas dari berapa banyak jumlah produksi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah total biaya produksinya. Jika kita integrasikan kembali, biaya tetapnya adalah Rp195.000 ditambah biaya variabel Rp114.000 yang menghasilkan total biaya produksi sebesar Rp309.000. Keseimbangan antara biaya tetap dan variabel ini menunjukkan struktur modal yang cukup sehat. Dari seluruh kalkulasi di atas, kita sampai pada angka yang paling menentukan kebijakan harga kita, yaitu biaya produksi atau harga pokok produksi. Dengan total produksi sebanyak 50 pieces, kita membagi total biaya Rp309.000 dengan jumlah output tersebut, sehingga hasilnya didapatkan nilai HPP sebesar Rp6.180.000 per piecesnya. Angka Rp6.180 per pieces ini adalah garis dasar kita. Jika di bawah harga ini, kita akan merugi. Sedangkan jika di atas harga ini, kita mulai menghasilkan margin keuntungan. Dengan HPP yang sangat kompetitif, Tempur memiliki keunggulan biaya yang kuat untuk bersaing di pasar suplemen protein nabati, baik dalam skenario harga jual pesimis maupun optimis. Berdasarkan data HPP tersebut, kami melakukan proyeksi kelayakan produk melalui poin-poin berikut yang terdiri dari break-even point, potensi keuntungan, kelayakan usaha, dan juga pengembalian modal. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai break-even point. Usaha ini memiliki profil risiko yang rendah. Titik impas atau BEP diperkirakan tercapai hanya dengan menjual sekitar 16 unit. Artinya, hanya dengan menjual sepertiga dari total produksi satu batch, kita sudah mampu menutup seluruh modal produksi. Selanjutnya adalah potensi keuntungan. Dengan menetapkan harga jual minimal Rp10.000, usaha ini sudah memberikan margin keuntungan yang sangat baik. Hal ini memberikan ruang bagi kami untuk mengalokasikan laba kembali ke pengembangan produk. Yang ketiga adalah kelayakan usaha. Melihat margin keuntungan yang sehat didukung oleh biaya produksi yang relatif rendah, kami menyimpulkan bahwa usaha Tempur ini sangat layak untuk dijalankan, terutama dalam skala industri kecil atau rumahan. Dan yang terakhir adalah pengembalian modal. Mengingat tingginya margin dan rendahnya titik BEP, kami memproyeksikan pengembalian modal yang relatif cepat, sehingga likuiditas usaha dapat terjaga dengan baik. Setelah kita membedah angka-angka yang sangat positif, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita akan mengeksekusi dan mengembangkan bisnis ini di pasar yang kompetitif. Mari kita bahas analisis strategi pengembangan usaha Tempur melalui 3 pilar utama. Yang pertama adalah membaca peluang pasar. Kami melihat adanya tren gaya hidup sehat yang sedang meningkat pesat, terutama di kalangan anak muda yang kini sangat kritis terhadap asupan nutrisi dan konsumsi protein mereka. Tempur hadir di waktu yang tepat dengan 4 keunggulan kompetitif utama. 4 keunggulan kompetitif akan saya mulai dari bahan baku lokal. Kami memanfaatkan tempe yang sangat mudah didapat dan juga berkelanjutan. Lalu keunggulan kesehatannya, produk ini jauh lebih sehat dan rendah kolesterol daripada protein hewani. Selanjutnya, inklusif diet. Tempur sangat ramah bagi kelompok vegetarian dan juga vegan. Dan yang terakhir adalah aspek praktis. Produk bubuk ini sangat praktis untuk dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Dengan potensi ini, jangkauan pasar kami tidak terbatas pada penjualan fisik, tetapi akan merambah ke ekosistem digital melalui marketplace dan juga media sosial. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Untuk memenangkan pasar, kami telah menyusun strategi pemasaran yang sangat spesifik yang terdiri dari strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan juga strategi promosi. Strategi produk, kami tidak ingin Tempur membosankan. Kami akan menghadirkan varian rasa lain seperti rasa coklat dan juga rasa vanila. Selain itu, kemasan akan kami desain secara modern dan premium menggunakan standing pouch yang praktis. Yang kedua adalah strategi harga. Kami menerapkan penetration pricing, yang mana harga awal ditetapkan di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk menarik minat konsumen. Seiring dengan menguatnya brand, harga akan kami sesuaikan secara bertahap untuk meningkatkan margin. Untuk strategi distribusi, karena aksesibilitas adalah kunci, distribusi akan dilakukan melalui platform digital seperti Shopee dan Tokopedia, penjualan langsung,
hingga menjalin kemitraan strategis dengan pusat kebugaran serta toko makanan sehat. Dan yang terakhir adalah strategi promosi. Kami akan berfokus pada konten marketing, mulai dari pembuatan konten edukasi kesehatan dan resep minuman protein di media sosial, pemanfaatan testimoni pelanggan yang autentik, hingga menonjolkan narasi utama bahwa Tempur adalah protein lokal sehat kebanggaan kita. Yang kedua adalah jangka menengah. Kami akan mengurus legalitas produksi pangan industri rumah tangga dan sertifikasi halal untuk memperluas distribusi ke retail serta menjalin kemitraan dengan pusat kebugaran. Dan yang ketiga adalah jangka panjang. Kami akan ekspansi pasar ke tingkat nasional sebagai produk protein lokal premium. Proses produksinya sendiri dirancang dengan standar kualitas yang terjaga, mulai dari pemilihan tempe yang segar, pemotongan yang tipis, pengeringan di oven selama 6-8 jam, hingga penggilingan dan penyaringan untuk mendapatkan tekstur bubuk yang halus. Sebagai penutup, laporan ini membuktikan bahwa tempe bukan lagi sekadar lauk murah. Melalui strategi akuntansi manajemen yang cermat, Tempur adalah bukti nyata bagaimana kearifan lokal bisa bertransformasi menjadi produk modern yang berdaya saing nasional. Kami tidak hanya menjual bubuk protein, kami menjual inovasi dan kesehatan bagi bangsa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bangga dengan produk lokal Indonesia. Saya Maria Gabriela Floresita, pamit undur diri.